Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini ada dari Opung lagi. Kali ini ada video Opung yang menyinggung tentang Anies dan Ganjar. Anies jadi Menteri Agama dan Ganjar jadi apa ya? Kita lihat ya gimana video dari Opung dan kita ketawa bersama lagi. Let's go. Jar, iki piye iki ceritane iki Jar? Iku kocommu si Anies kuwi. Iya. Itu bakalan jadi Menteri Agama. Iya. Lah sampean gilirannya kapan? Aduh, kok ditinggal Jar? Iya, ditinggal ya. Sekarang ceritanya. Enggak kolobi rupanya Jar. Di lobby ya. Diundang KPU kemarin untuk penetapan hasil presiden yang sah. Kau enggak mau. Coba kalau datang kemarin kau kan, bisa kau dapat kursi menteri, lumayan itu. Lumayan lah. Ini merajuk pula kau, nggak datang kau, berbohong pula kau bilang nggak dapat undangan, bah. Nggak mungkin kau nggak dapat undangan. Nggak mungkin ya. Aja itu kemarin itu Semaku MD dapat undangan walaupun agak telat. Iya. Setengah jam sebelum sebelum acara. Sebetulnya bisa-bisa aja terlambat sedikit ya kan. Tapi gak gitu kali lah Jar. Sakit kali hatimu ya Jar ya. Cuman lah mau dibilang sayang. Sayang. Fortuna nggak berpihak kepadamu. Iya. Kecewa berat kayaknya ya. Sekarang gini aja lah ya. Coba kau apalah dulu, kau jumpai dulu awal ke telepon. Nggak mungkin lah nggak ada nomor WA-nya Pak Prabowo samamu kan, pasti ada kan? Minta dulu kopi darat dulu kalian dua, Pak. Agak diskusikan dulu, bilanglah Pak, Bapak nggak adil Pak. Sama-sama yang kami lawan dapat, tapi masa cuma dia aja yang dapat menteri. Aku maulah Pak. Jujur aja ya kan. Menteri Agama, Wak. Aku tunggu dulu. Dari segi mana sekarang memang yang jadi pertanyaanku, dari segi mana cocoknya ini si Anies ini jadi Menteri Agama? Iya juga. Gak tau lah dari mana, tapi yang penting itulah ya, itu tandanya dia itu berbesar hati mau masuk ke dalam pemerintahan. Tapi aku curiga ini sebetulnya, ya kan, curiga ini ya. Kenapa bilang curiga? Karena kalaupun si Anies ini menjadi menteri agama, aku nanti curiga ini nanti 3 bulan lagi di resapel. Iya, nggak tahu juga kita kan. Ya mungkin juga tujuannya juga ada motivasi tersembunyi dari Bapak Prabowo. Gimana untuk caranya mendiam-diamkan anak-anaknya Abah ini? Mungkin itu ya kan. Duduk kali lah anak-anak Abah ini di bawah, sedangkan si Abah sendiri udah kalap. Kasih kursi menteri, biar diam dulu anak-anak Abah ini kan begitu. Karena apa? Pasti anak-anak Abah berpikirin, si Abah nggak konsisten, nggak komitmen dia sama janjinya sama kami dulu. Gitulah ya kan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka akan cari figur baru lagi. Gitu aja terus, cari figur baru lagi. Ya kalau ku bilang ini sih salah satu strategi ya. Terus mengenai partai-partai yang sudah dan kemungkinan besar akan bergabung ya, itu Nasdem dan PKB ya. Jadi kemarin itu aku dengar kabar Bapak Prabowo sudah menjalin komunikasi dan sudah mendatangi langsung ya ke tempat Bapak Surya Paloh itu. Loh, yang jadi pertanyaan begini, biasanya partai ya yang datang ketua umum yang datang ke presiden, kan begitu presiden yang terpilih. Ini enggak. Ini presiden yang terpilih yang datang ke ketua umum partai. Ini kan menandakan apa? Disinilah menandakan bahwasannya Bapak Jenderal itu memiliki kerendahan hati dalam berpolitik. Itu dia, mantap kan? Mantap. Mau di mana lagi dicari jenderal kayak gitu lagi? Nggak dapat lagi kalian, nggak dapat. Tapi sebetulnya kalau ku bilang ini pasti dia sudah konsultasi lagi juga sama Jokowi. Karena nggak lepas-lepas dari Jokowi. Untuk saat ini konsultan hukumnya masih Bapak Jokowi, konsultan politiknya ya kan masih Bapak Jokowi, ya kan begitu ya. Jadi ada perbedaan nuansa ketika
Pilpres dan setelah Pilpres. Ketika sebelum Pilpres, ketika berkampanye, ketika bertanding, berkompetisi, itu yang jadi bintangnya itu ya itu capres ya. Kayak kemarin itu bintangnya itu ya udah 01 Anies, 02 Prabowo, 03 itu Ganjar. Tapi ketika presiden sudah terpilih ya, itu bintangnya bukan capres lagi, tapi ketua umum. Ya, tersibaklah itu, terjungkallah itu semua capres-capres yang gak terpilih. Sekarang tergantung bagaimana pendekatan capres-capres yang tidak terpilih itu, ya kan, kepada presiden yang terpilih, ya kan. Jadi kalau masalah capres yang gak terpilih itu gampang aja, tinggal buang. Ya, iya, cuman mau dibilang lagi, pamornya udah gak menjual lagi kan. Ya, jadi gimana pun juga 5 tahun ini yang mengambil peran itu bukan capres lagi, ketua umum. Karena ketua umum itu tidak ada bersifat sementara, bersifat kontinu. Ya partai-partai sendiri kok. Ya wajar lah kalau misalnya Bapak Prabowo itu merangkul Surya Paloh dan juga Muhaimin Iskandar. Karena apa? Karena sama-sama ketua umum. Cuman ketua umum yang satu lagi aja nggak mau dirangkul. Nggak tahu lah ya, karena memang berbeda jenis. Siapa ya? Tiba aja sendiri. Jadi itu dia. Jadi kalau misalnya kita berbicara komposisi di parlemen, memang saat ini walaupun Demokrat sudah gabung di pemerintahan di dalam koalisi Prabowo Gibran nantinya, kalau untuk di parlemen sebetulnya memang belum kuat. Jadi Bapak Prabowo itu sangat menyadari bahwasannya masih perlu beberapa kursi lagi, ya kita katakanlah vitamin ya, dari beberapa partai. Ya kalau bisa 2 ini masuk udah hebat itu, udah jago itu ya kan, Nasdem dan juga PKB. Karena ku tengok ya, Nasdem dan PKB ini nggak akan mungkin keluar dari pemerintahan. Karena apa? Secara politis mereka itu nggak punya masalah sama yang namanya Bapak Jokowi, dan cenderung itu nanti bakalan masuk lagi ke dalam koalisi. Dan juga apa kata PKS? PKS juga sudah membuka diri kok, ya kan? Kalau mereka katakan, ya kalau memang misalnya kita diminta untuk bergabung dengan pemerintahan, ya demi kepentingan bangsa dan negara, kenapa enggak gitu? Itu baru paten. Makin kesini kok ku tengok PKS makin nasionalis ya. Mantap ya, ya mantap lah. Perlu dijunjung jempol itu, walaupun dia itu partai agamis ya, tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka juga adalah bagian dari bangsa ini. Iya, tapi ada salah satu itu partai yang nasionalis, tapi kok makin lama kok makin meringis ya. Makin lama kok makin hilang gitu rasa nasionalis. Kita nggak bisa menutup kemungkinan. Ini pendapatku ya, ini pendapatku. Mungkin saja itu PDIP itu akan kembali masuk ke dalam pemerintahan. Tapi tergantung siapa? Tergantung Joko Widodo. Kalau memang masih bisa berrekonsiliasi antara Bapak Joko Widodo dan juga Megawati, kenapa enggak? Iya kan? Supaya makin kuat bangsa kita ini. Tapi kalau menurutku, kalaupun misalnya ada niatan mereka untuk jadi untuk jadi oposisi, itu bagus. Karena apa? Karena sebuah negara itu perlu ada yang namanya check and balance gitu loh, ya kan? Ya, paling tidak nanti PDIP bisa mengukir sejarah baru lah. Nggak pernah mimpikan kolaborasi sama PKS. Ya udah, ini saatnya. Kenapa? Sesama anak bangsa, yuk bergandengan tangan yuk. Iya, kan kurang seru contohnya kalau misalnya PKS juga masuk ke dalam pemerintahan, lawan satu-satunya oposisi cuman PDIP, kurang mantap ya kan. Tapi mantap juga sih, karena apa? Karena mereka partai pemenang. Ya nggak apa-apa lah, partai pemenang jadi oposisi, kapan lagi? Iya, udah saatnya lah. Ya masa partai kalian menang juga, presiden juga kalian menang? Nggak, janganlah kalian ambil semua. Kapan lagi jatah kami? Ya, jadi aku mau ucapkan sama Bapak Prabowo Gibran, Pak, ayo Pak, rangkul semuanya Pak, tapi kalau yang nggak mau dirangkul Pak, udah tuncangkan aja muncungnya itu Pak. Enggak lah Pak, bercanda aku. Bercanda Pak, bercanda. Enggak lah Pak.
Opung Parbila nggak pernah seprovokatif itu ya kan, ya. Jadi semuanya ini demi kemajuan bangsa. Dan jangan lupa Pak, nanti pelantikan Pak ya. Aku selalu bersuara Pak, jangan lupa Pak. Opung Parbila diundang juga Pak, walaupun lewat Zoom. Ya iyalah, kehormatan lah walaupun lewat Zoom pelantikannya nanti tonton dia kan. Yang penting ada undangan bisa pamerkan di media sosial ya kan. Ya udahlah dulu ya. Jadi aku sambil jalan, jadi nggak bisa aku membuat konten di dalam ruangan. Ya paling tidak di luar ruangan gitulah ya kan. Jadi selamat pagi Pro TV, salam sehat semuanya. Merdeka, NKRI harga mati ya. NKRI harga mati. Oke, itu dia video terbaru dari Opung ya. Menghibur sekali ya. Ketawa lagi tadi buat Opung ya, dengan berita baru tapi sambil ketawa ya. Menarik sekali memang. Oke, sekian video dari saya. Bye.